Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tadi PowerPoint Ibu yang belum sempat Ibu share tadi karena kita bermasalah dengan internetnya. Oke, dengan bab 1 di buku Anda itu tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Oke, tujuannya sebuah cerita tadi sudah dalam artian umum. Oke, urusan khusus. Nah, akuntansi biaya itu seperti apa? Oke. Kalau kita melihat suasana pabrik ya, yang besar pada umumnya, seperti yang bisa dilihat di sini gitu ya, seperti itu. Apa yang mereka lakukan itu menunggu honor ya, uangnya buat bayar hutang, amplopnya disimpan untuk kenangan. Ya itu kurang lebih seperti itu ya. Maka proses industri seperti ini akan menghasilkan biaya yang timbul dari bahan baku, upah dan POP ya. Oke. Sekarang mungkin lagi ngetren ya, lagi viral masalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini kan sangat terkait dengan masalah karyawan. Oke. Lalu berikutnya, apa perbedaan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen? Akuntansi biaya berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik, atau biasa disebut dengan biaya pabrikase, serta memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biaya. Ingat ya. Sedangkan akuntansi keuangan itu mengarah pada proses menyusun laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan atau pihak eksternal. Nah, akuntansi manajemen seperti apa? Nah, ini lebih menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Oke, perbedaannya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan pemakai utamanya manajer, puncak, dan pihak luar, eksternal ya. Sedangkan akuntansi manajemen itu para manajer dari berbagai jenjang organisasi, jadi pihak internal. Lingkup organisasi, kalau akuntansi keuangan itu perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen itu dia mendetail, tapi hanya untuk bagian perusahaan. Kemudian fokus informasi, berorientasi pada masa lalu, sedangkan jadi dia datanya adalah data historis. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu orientasinya lebih masa datang gitu, ke planning dan sebagainya. Rentang waktunya kalau akuntansi keuangan itu kurang fleksibel karena sudah jelas ya tahun bukunya Januari Desember. Sedangkan akuntansi manajemen itu bervariasi. Kriteria bagi informasi dibatasi oleh prinsip akuntansi berterima umum, sedangkan akuntansi manajemen itu tidak ada batasan kecuali manfaat yang bisa diperoleh. Artinya begini, akuntansi keuangan itu dia harus mematuhi PSAK, kalau dia PSAK, kalau dia UMKM berarti ada standar akuntansi UMKM gitu ya. Kalau dia perbankan ada juga. Sedangkan kalau untuk yang akuntansi manajemen, batasannya adalah masalah manfaatnya gitu ya. Kita mau kasih yang detail, manfaat sama cost-nya seimbang apa enggak, itu aja. Lalu disiplin sumbernya, kalau keuangan ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen itu selain ekonomi kita akan belajar juga mengenai psikologi sosial gitu ya. Jadi ada aspek keperilakuan. Kemudian isi laporannya adalah ini hilang ini ya ke bawahnya ya. Laporan keuangan kalau ini sifatnya tidak memaksa gitu. Hubungan nah seperti apa? Jadi kalau dulu kita belajar himpunan semesta itu ibaratnya begini ya. Akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan itu irisannya adalah akuntansi biaya. Jadi Anda sebagai manajer untuk keperluan eksternal maupun internal membutuhkan akuntansi biaya. Ini struktur organisasi kurang jelas nih. Bagian organisasi ini ada sifatnya controller. Controller itu kalau di perusahaan itu mungkin adalah seorang CFO apa tuh? Chief Financial Officer atau seorang manajer atau direktur keuangan. Nah, dia akan membawahi akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan analis keuangan. Nah, Lini mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan suatu perusahaan. Staf adalah individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya adalah memberikan saran pada pelayanan kepada fungsi lini. Oke. Lalu peran controller adalah
seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi sebuah perusahaan. Apa peran kontrol dalam perencanaan perusahaan? Kita punya tujuan, kita punya sasaran. Maka kemudian perusahaan tersebut memiliki bertujuan dan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Peran kontrol dalam pengendalian manajemen perusahaan. Ini ada rencana, ini hasil, kemudian kita bandingkan. Itu yang disebut dengan proses evaluasi. Oke, cukup. Nah, kemudian ini ada tugas mandiri Anda. Anda diminta untuk mencari definisi dari istilah-istilah berikut ini. Yaitu yang pertama adalah apa itu definisi akuntansi, yang kedua disebut dengan economic entity, itu apa, lalu kemudian cost accounting atau akuntansi biaya itu apa, akuntansi keuangan itu apa, akuntansi manajemen apa, kemudian yang disebut dengan planning itu apa, kontrol itu apa, dan bagian organisasi perusahaan. Ini disimpan, tidak perlu Anda tidak perlu Anda kumpulkan, nanti akan saya cek ketika pertemuan kita nanti. Oke. Ini juga ada bagian organisasi itu apa, fungsi lini apa, fungsi staf apa, penentuan biaya buat apa, harga pokok, aktivitas. Kemudian yang ke-13 adalah yang disebut dengan cost driver atau pemicu biaya. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, ini PowerPoint-nya memang saya ambilkan dari punya orang lain gitu ya, karena ada standar dari Salemba untuk 4 untuk PowerPoint khusus buat dosen, tetapi belum dikasih ke kami gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.